Gua rasa ini mau siapa kek, misalnya mau Bang Panji, amit-amit misalnya ketangkep atau siapa, gua rasa komedi tetap akan jadi tempat, jadi wadah untuk kita mengkritisi ke atas sih menurut. Tapi lu lanjut ya, nih maksudnya dengan ini semua lu bakal cendil-cendil politik, isu sosial. Dia sih udah mulai kendor. Dia sih udah mulai kendor. Iya. Ini kan kadang kita juga gerah juga Kak gitu. Ngeliat yang begini kadang kita juga pengen lah ngeluarin unek-unek kita gitu. Cuma ya kayak kata Bang Yuda tadi, kayak ntar dulu deh Bang gitu. Gue boleh jujur gak? Personal sikap. Pertama berita itu keluar gue ketawa. Itu kan di hari yang bersamaan tuh. Yang demo pakai alma mater tapi nggak ada logonya itu tuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Pojok Kramat. Kita ngobrolin isu-isu kramat yang jadi keresahan kita semua. Yang kali ini bikin kita resah adalah, apalagi kalau bukan ngomongin kritik dan juga humor. Kalau misalnya Panji dengan komedinya aja bisa dilaporin, kita ketawa juga kayaknya jadi rentan lapor-melapor. Terus gimana dong nasib kita berikutnya, gitu kan? Nah, kita akan ngebahas terkait dengan humor ini bersama dengan teman-teman yang selama ini berdiri di antara harus lucu, nyari duit, tapi juga rentan dilaporkan. Ada Pala, ada Yuda. Keren. Iya, benar. Jadi, menurut lu yang pemberani itu Panji atau Dharma Pungrekon? Jelas. Siapa? Yang kedua. Berani banget. Udah pasti. Kurang berani apa? Berani ya, ujung Berani jurang ya. iya. Lu sendiri gimana? Udah nggak waktu Mens Rea itu lu ada di situ atau lu nonton via Netflix atau gimana? Nonton Netflix. Atau lu janjian gitu. nonton potongan TikTok gue Waduh, bilang ya. potongan TikTok. Lu di situ nggak? Lu di situ nggak? Enggak sih, tapi nonton dari Netflix nonton sih. Oh, oke. Subscribe tuh ya berarti ya? Iya dong, pasti dong. Harus dong. Kalau enggak nanti kayak yang ngirim flash disk semua. Oh iya, benar. Ada yang ngirim flash disk waktu itu, isinya game sih kalau. Iya, yang gue bingung orang udah ada di Netflix gitu ya, Nah, itu. masih pakai flash disk. Curiga gue emang nggak subscribe. Oh, lebih itu dia. Itu perlu dicurigai itu. Padahal kan banyak ya yang family plan gitu, lu bisa Iya, bisa patungan gitu. sharing. Iya kan? Akun sharing. Akun sharing. Lagian kan itu juga duit kita ya, kan? Uang pajak kan bisa aja dipakai buat subscribe. Bisa, sementara boleh gitu dong. kan. Bisa dong, jadi boleh bisa dong. dapat rekamannya, ngapain di flash disk kan maksud gue gitu. Aduh, langsung ya. Iya. Kayaknya belum ada 5 menit sih. Gua nggak tahu ada bahasa-basinya. Iya, gitu. Tiba-tiba langsung ke intinya banget. Ya gimana ini? Aduh. Keramat bener. Jangan geter gitu dong lu tuh. Iya, udah geter ya. Bukan Iya, aku ke meja-meja. sebadan-badan ini geter bahas beginian. Aduh. Tapi gimana perasaan lu tuh, perasaan kalian berdua pas tahu nih senior lu Panji dilaporin perkara show-nya di Mens Rea, ya kan? Kan emang itu tentang politik tuh. Gimana? Lu ada geter-geter atau yang kayak sudahlah gitu? Gak tahu ya, kalau gue sih ngerasanya gue mungkin nggak tahu ya, gue ngerasa ada chemistry sama Bang Panji gitu. Batin ya? Iya, batin. Kayaknya kita punya koneksi batin. Sorry, ini Pojok Kramat nih bukan insert gitu. Gue berasa ini ya ngomongin hubungan baru gitu kan, pasangan baru, chemistry kita gitu kan, apa sinetron baru gitu. Gimana maksudnya? Iya, gue ngerasa sih sebenarnya ini mah Bang Panji sih udah menduga nih yang begini-gini bakal terjadi gitu. Iya. Jadi ya gue juga ngerasanya ya udah deh, ketawain aja. Gue pengen tahu nih sejauh mana ini bisa berjalan. Maksudnya gue rasa sih Bang Panji dan komik-komik lainnya dari kasus ini justru dapat premis-premis baru lagi gitu buat kita bahas. Benar. Lalu coba Yang bermunculan setelahnya malah berpotensi untuk dibuat komedi lagi. Lu gimana? Iya, kalau misalkan ya bisa ditaker lah, maksudnya kan Bang Panji juga sebelumnya nggak menyebarkan show-nya itu semasif ini gitu, pakai Netflix segala macam. Waktu itu kan lebih segmented lah gitu ya, digital download segala macam, mungkin penontonnya lebih
kepilih gitu. Kalau sekarang kan lebih umum, jadi mestinya emang udah diduga, udah ditakar duluan bahwa ini nih pasti bakal ada efek-efek yang seperti sekarang gitu. Tapi emang kayaknya sih emang udah menduga ya, buktinya udah latihan kan sama Haris Azhar gitu kan. Ih, caranya gini Oh, iya, caranya. ya kan. Satu udah itu. dikasih pro tip Siasatnya. nih. Satu, latihan sama Pak Haris Azhar begitu masalah bahasa yang apa namanya? Aman. Ya menurut keyakinan saya. Itu. menurut keyakinan saya. Yang kedua kan pas lagi rame-ramenya dia udah ke New York. Udah itu udah lah, udah siap dia. Udah tahu. Oh iya bener-bener. Entar dulu Iya. deh. Dia mah cabut dulu. enak ya kalau misalnya ada apa-apa jaraknya jauh nih Makanya. gitu kan. Iya. Lah kalau kita yang masih di Iya, paling pondok Sikap. Cina. Paling pondok Cina juga sih. Pondok Cina. Dekat Iya, juga. bener-bener. Kekejar, Mas. mana warkop lu di situ-situ aja Makanya. lagi kan langganan Aduh, gampang lah itu di ketahuan. track. Iya. Tapi lu sendiri pernah nggak waktu misalnya lu lagi show gitu ya, terus ngomongin politik dan kena tuh apa kek ntar abis itu lu kena doxing atau lu dihujat atau apa, lu pernah nggak? Sampai doxing sih belum sih. Jangan Atau enggak sih. lah ya, Jangan jangan. lah. Jangan sampai Alhamdulillah terjadi. sih enggak lah sampai sekarang Iya. gitu. Belum. Tapi mungkin lu nggak politik kali? Ya mungkin belum terlalu kali ya, belum terlalu menyerang gitu kali. Oh, oke. Makanya Berarti- belum sampai di doxing Kalau gitu. kalau di show sih gue juga sebenarnya kalau di stand up ya gue rada gimana ya, rada menahan diri untuk bahas politik lah gitu, karena memang ya bukan concern gue gitu untuk bahas politik di show stand up gue gitu. Cuma belakangan ini nih kayak kita mulai gerah juga Iya, kan benar, sebenarnya benar. sama Pada kondisi politik, kondisi negara lagi kok banyak banget keresahan. Akhirnya kita tuangin itu, kita berdua, gua ngajak Fala untuk bikin konten lah yang memang arahnya untuk nyindir, arahnya untuk meluapkan keresahan kita terhadap kondisi dan situasi negara atau politik lah pada waktu itu. Cuma memang efeknya pun nggak sampai yang doxing sih. Kalau yang diserang ya diserang Di kolom komentar iya misalnya. di kolom komentar ya Iya. udahlah gitu. Emang gua nggak pernah bacain juga sejauh ini sih ya udah cuekin Tapi lu aja. ngerasa ada bedanya nggak sih saat lo kemudian berkonten di pinggir jurang gitu ya, sama lu konten biasa tuh kan tadi lu bilang lu nggak nyedil politik tuh tadinya gitu kan, cuma karena gerah akhirnya lu ada nih arah sana. Berasa nggak tuh bedanya menurut lo? Oh, kalau gua ngerasa bedanya adalah Respon ya, maksud gue dari Oh, respon respon apa? audiens. iya, gua ngerasa oh ternyata segini banyak orang yang ngeresah juga gitu. Oh, gua kata mah gua doang. Oh, Banyak yang sama. Iya, Banyak yang akhirnya di komen tuh kayak emang jatuhnya kayak malah support gitu ya. Awalnya kan kita kayak agak takut-takut Betul. juga gitu. Wah, jangan-jangan nih malah kita malah diserang atau didoxing sampai kayak tadi gitu. Ternyata malah banyak yang dukung. Ketemu di situ. Tapi gimana perasaan lo kalau menjadi ini apa namanya tempat lo mencari rezeki nih ya? Ternyata itu malah rentan dikriminalisasi. Itu gimana ya? Lu menyangka nggak ini kenapa jadi begini? Perasaan gue pengen happy aja. Gimana? Kayaknya sih kalau untuk sebagai komersil emang mungkin sebagai komika juga kayak kita juga udah apa ya kayak bisa misahin gitu Kak. Kayak misalkan di mana kita nyari uangnya, gimana kita emang dari idealis kita sendiri gitu. oke. Jadi kalau misalkan emang arahnya untuk kerja, pasti kita ya mencoba ya ikut gimana amannya aja lah gitu. Tapi ya sama juga seperti saya, seperti Bang Yuda juga, ketika ada hal yang kayak kita pengen banget nih diomongin, ya udah kita kontenin aja gitu. Jadi ada wadahnya lah gitu. Gitu. Aduh, wadah aja. Jangan itu tadi ngeri-ngeri juga. Gitu. Iya. Bijak juga lu ya. Gitu. Jauh udah jago banget dah. Pesan begitu. Iya, kalau gue juga cukup awalnya memang waktu kasus Bang Panji ini rame gitu, gue sih deg-degan, ada deg-degannya juga lah, tapi apa ya, gue kayaknya kita udah denger cerita yang begini tuh udah berkali-kali gitu, dari pertama terjun ke stand up pun akhirnya belajar sejarah komedi ya, memang Warkop ya dulu begitu, Bagito dulu ya pernah ngalamin ini, Haji Jojon pernah Bener juga ya. yang duit gopean itu loh, jokes tentang duit kayak gopean pernah yang duit gope kertas. Iya, iya. Itu wah rame juga. Jadi ya kayaknya gua rasa ini
mau siapa kek, misalnya mau Bang Panji, amit-amit misalnya ketangkep atau siapa, gua rasa komedi tetap akan jadi tempat, jadi wadah untuk kita mengkritisi ke atas sih menurut gue. Nggak bakal mati sih untuk itunya. Tapi seberapa ini mengganggu kenyamanan dan keresahan lo nih? Kalau kemudian ngelihat kok kayaknya ngejokes jadi gampang ya dilaporin gini. Dan setidaknya gini ya, kalau misalnya mungkin Panji akhirnya nggak kena pidana, tapi kan PR ya, ini prosesnya gitu loh. Jadi heboh semua gitu kan, namanya disebut-sebut. Kan PR gitu, nggak semua orang juga nyaman ngejalanin proses itu kan. Menurut lu, seberapa jauh ini mengganggu kenyamanan lo? Kasusnya gue nggak terlalu terganggu, tapi orang-orang di sekitar gue yang nanyain Bang Panji, itu tuh yang ngeganggu. Bang Panji gimana? Kok bisa sih dia ngomong? Halah, lu juga kagak ini install Netflix lu. Ngomong lu. Nonton dari TikTok juga ya. Udah deh, nonton dulu fullnya, baru ngomong gitu maksud gue. Lagian lu nanya gue, emang gue abangnya? Iya, makanya. Emang gue satanya sih. Jadi lu justru lebih resah sama orang-orang yang nanyain itu ke lu gitu ya? Kalau gue, berasa gue jubir atau apa gitu kan? Iya, apa-apa deh. Bener. Iya. Lu gimana? Sama sih, jadi sebenarnya malah bukan ke kitanya ya yang sebagai maksudnya komika gitu, tapi malah orang-orang sekitar kayak udah jangan bahas-bahas ini lagi gitu, jangan nyenggol-nyenggol begini gitu. Kalau di kitanya malah kayak cenderung ya udahlah biasa aja gitu, karena emang ya komedi emang rawan untuk itu gitu. Dari awalnya juga kayak gitu sih. Atau jangan-jangan rata-rata keluarga lu kali yang merespon. Mulai gak kayak tuh lihat tuh, kamu jangan kayak gitu ya, kalau ngelucu, udah nggak usah bahas politik gitu, mulai ya keluarga lu gitu. Keluarga jauh, Mulai. Kalau keluarga deket mah udah keren tahu lah juga ya. Bang Panji, berani dia, gitu dong lu, Kayak gitu dong gitu. lu kalau gua kenapa-napa lu mau backup gitu. tahu lo, udah deket mah malah ngejorogin, lo, iya. Ntar gua kenapa-napa, kan udah gue bilang. Malah begitu akhirnya. Oh jadi keluarga lu udah mulai gitu? Ya ada lah yang begitu-gitu, hampir sama, lebih ke saudara-saudara gitu. Kayak udah jangan bahas-bahas begitu deh kalau stand up gitu, lebih ke situ aja sih. Kalau ke kita cuma santai. Tapi lu lanjut ya? Nih maksudnya dengan ini semua lu bakal cendil-cendil politik, isu sosial. Dia sih udah mulai kendor. Dia sih udah mulai kendor. Iya. Karena baru punya bayi aja sih. Gitu. Iya. Ntar dulu deh gitu. Iya, bener. Ntar dulu kalau udah agak gedean dikit kali gitu. Ini ada risiko yang gua nggak bisa ambil nih gitu ya kan. Benar. Iya, bener. Takutnya bayi saya vaksin tiba-tiba diambil orang kan. Ngeri juga. Iya. Atau vaksinnya ditukar gitu Nah kan. iya benar. Bener. Takutnya tiba-tiba anak saya bisa ngacir kan ngeri juga. Tiba-tiba BPJS lu dicabut Nah, ya kan. itu ntar dulu deh sampai kelar dulu. Iya. Taunya di posyandu, kok ada bilnya bayi lain gratis? Makanya kan kaget juga kalau begitu. Iya. Bubur ditarik harga. Iya. Jadi kendor ya. Lu mulai kendor-kendor gak? Gua sih sejujurnya justru ya lagi cari cara gitu gimana ya buat nyentil lagi gitu, karena emang keresahannya mah tetap ada, dan ternyata gue pikir tuh kemarin sebenarnya gue pikir memuncaknya tuh di yang demo 29 Agustus itu yang memang rame banget kan. Gue pikir udahlah dari situ nggak terlalu banyak bertingkah lah gitu. Tapi ternyata ya Allah gitu tetap aja kagak ada perubahan lah menurut gue. Jadi gue pengen banget nuangin, cuma gue belum nemu formula konten yang tepat lagi gitu buat gue untuk nyindir-nyindir ke atas sih. Dalam artian belum punya temen yang seberani Palah zaman dulu lah gitu. Spesifik tuh ya. Iya benar. Berarti pro tip dari gua, lu jangan cari orang yang baru punya bayi. Itu poin pentingnya banget benar. Susah ya. Di satu sisi itu emang kerentanan orang tua. Ada hal yang kita tidak bisa ini ya. Apa namanya? Bener, aduh. Kita tidak bisa memungkiri itu. Iya, bener Kak. Itulah Kak. Berarti chilling effect itu real ya? Chilling effect tuh apa sih? Chilling kayak effect tuh
maksudnya gini, pelaporan ini lumayan bikin orang geter gitu. Ngemop gitu ya. Jadi kalaupun misalnya mungkin tujuan utamanya tuh emang bukan Panji dipidana gitu. Tapi ya setidaknya ya bikin geter-geter gini, ya setidaknya Fala udah kendor ya kan. Nah, berkurang deh tuh satu nih. Gua rasa banyak juga sih komik yang ngerasa aduh udah deh gitu. Milih-milih Ntar ya, dulu deh iya gitu. nulis ya. Iya, ntar kayaknya lumayan ada deh. Teman-teman lu banyak berarti menurut Ya lu sejauh ini sih belum kelihatan sih, tapi emang gua ada rasa kelihatan pasti. satu gitu kan. Iya. Maksudnya gue juga ngerasa ada jiper-jipernya gitu, tapi ya pasti ada lah. Iya. Tapi kan lu berdua guru ya? Dia doang Iya, Kan lu yang bukannya aktif lu Masih dulunya. muda kagak. Ya tapi kan lu juga Pernah lah. vokal ya kalau nggak salah. Bervokal. Tapi sekarang masih ngajar stand up sih, ngajar komedi. Nah sekarang vokal lu mungkin vokal kritik gitu. Ada deh. Emang murid-murid saya kan saya ajarin demo. Saya mau belajar vokal ya, ntar besok demo. Lo kok demo? Kan mau belajar vokal. Ya biar berani vokal. Oh, vokal ininya suara ke atas gitu ya. Bukan gitu. Padahal Iya, makanya orang tuanya ngeluh. Salah nih Pak. Iya. Sumbang nih suaranya nih. Pales nih gitu. Lu lagi bukannya fokus aja ngajar udah. Ya Allah. Ya, ini nih. Gimana? Kok tahu? Emang cuman ya itu sih hampir sama, maksudnya kan kadang kita juga gerah juga Kak gitu. Ngeliat-ngeliat yang begini kadang kita juga pengen lah apa ya, ngeluarin unek-unek kita gitu. Di luar dari ya kita menjalankan pekerjaan sebagai guru gitu. Jadi ya pas tuh ada lah, cuma ya kayak kata Bang Yuda tadi, kayak ntar dulu deh Bang gitu. Tapi lu kocak gak sih kalau di kelas? Waduh, kayaknya enggak sih. Kocak dia, kocak. Lo kocak dari mana? Jadi kayak, Murid lu pada demen. Pak saya mau nanya. Enggak sampai begitu. Gitu ya? Enggak sampai begitu. Oh gitu Pak. Enggak sampai begitu, sumpah dah. Kalau itu mah saya itu takut. muridnya. Sakit itu. Iya makanya. Kalau gitu Pas saya mau nanya. Lu ngapa? Rukiah, ayo. Nanya apa belum apa? tahu udah ketawa. Gua belum ngomong apa-apa. Serem Kak, jujur kalau begitu. Kalau begitu jatuhnya. Makanya. Enggak sih, tapi enggak. Kalau di kelas karena kan saya ngajar fisika Kak gitu. Jadi kayaknya kalau sambil bercanda kayaknya susah, udah ambil serius aja kagak ngerti, apalagi sambil bercanda gitu. Ya udah dah gitu. Jadi kita mengindikan ego dulu gitu. Iya. Udah kita serius dulu. Tapi deh di kalau luar kelas pelajaran gitu. kan lu cukup lovable sama murid-murid Iya, lu kan. lumayan lah. Kalau ngobrol-ngobrolnya mungkin lebih nyambung aja sih. Oke, nah gitu. semenjak lu adalah guru fisika, apa yang ingin lu sampaikan ke Albert Einstein? Ya, Waduh, kenapa Albert Einstein? udah di tanah juga Kak itu Kak. Apa dibakar ya dia? otaknya diteliti sih. Otaknya diteliti. Albert Einstein sih menurut saya cukup Ya ini. udah dijawab. Bercanda, bertanya. Ada maksudnya ada. Oh, Cukup, ada cukup maksudnya. beruntung dia, Oh, nggak iya, hidup di iya. zaman kayak sekarang. Oh, begitu. Oh, iya. Cukup beruntung. Oh, nggak ketemu tuh rumus-rumus ya kalau Iya, hidup zaman sekarang. makanya, benar. Pikirin yang lain lagi. Sama dengan MBG kali ya. MBG. Iya, kan G-nya apa? Gravitasi G-nya. G-nya gravitasi. Itu mah tuh MC kuadrat. Nggak Iya, jadi, MC. nggak jadi itu. MBG benar. Tuh saya yakin. Aduh. MC kuadrat. Beda lagi MBG. Kak rumusnya. C-nya apa ya? Cendol 2. Channel 2 C kuadrat. Makanya. Iya. Gue curiga tuh bomnya nggak meledaknya di Jepang. Kalau sekarang. Di mana tuh kok? Jadi makanya nih kayaknya di mana ya yang enak gitu. Yang aman sih gitu buat yang mana di mana gitu. Ini kan menurut keyakinan saya Menurut ya. keyakinan saya aman Iya, lagi. bener. Bisa jadi, iya kan Panji aja sampai effort tuh ya. Kayaknya dalam proses penulisannya kan dia juga cerita ya terkait dengan Haris Azhar ya kan. Pakai menurut keyakinan saya biar kemudian itu aman lah secara hukum nih gitu kan. Itu kan berarti ada indikasi emang seorang Panji itu menyiapkan banget tuh kata-kata itu kan untuk membentengi dirinya gitu kan. Nah, itu lu ngebacanya hal yang gimana? Maksudnya, gile ya, gue jadi komika kenapa gue harus sampai mikirin dampaknya sampai sono gitu kan? Gue pakar hukum bukan, gue cuma pengen ngelucu gitu kan?
Lu udah sampai se-prepare itu nggak sih lu sebagai komika gitu? Atau lu ada bacaan lain terkait dengan persiapan Panji yang sampai tuh ada line menurut keyakinan saya tuh dia konsultasi sama pakar hukum. Mana menurut lu? Itu sih udah kalau Panji sih udah dalam banget sih ya, maksudnya memperkirakan itu karena kan mungkin bahasannya juga ya seperti itu yang ada di show-nya. Cuma kan mungkin kalau untuk komika secara umum mungkin yang bahasannya masih sehari-hari di luar dari politik ya nggak harus seperti itu juga sih ya. Kalau emang benar-benar berpotensi ya kayak tadi mungkin dipidanakan atau gimana ya menurut saya itu ya nggak ada masalah banget sih gitu. Jadi ya udah main aman aja gitu. Masih tapi wajar gitu ya? tapi argumen tetap tersampaikan. Tapi gue rasa kalaupun Bang Panji nggak ketemu sama Pak Haris Ashar, pasti dia nemu tuh kata-kata begitunya Tetep lagi. ya? Iya. Tetap. Oh tapi beda lagi. Iya, nggak tahu kata-kata siapa yang dicomot aja gitu. Buat ngebentengin mungkin. Iya bisa jadi Kayaknya. gitu. Jadi nggak pakai yang itu. Tapi sikap kalian berdua sendiri gimana ngelihat pelaporan Panji? Lu marah atau lu kecewa atau apa? Gue boleh jujur gak? Personal sikap Pertama berita itu keluar gue ketawa. ketawa. Lucu banget soalnya. Iya. Karena emang Kadang orang saking marah sampai ketawa sih emang. iya. Ada tuh ya. Iya. Ada tuh. Masih ada orang saking marah. Coba lu jujur deh sama diri lu sendiri. Ya Allah. Gue kayak gak kenal sama diri gue jadinya. Apa iya ya? Iya itu. Iya, karena iya lu menurut gua pas gua baca beritanya gitu yang di poin yang dipermasalahin tuh kok itu gitu maksud gue segitu banyak pembahasan Bang Panji di show selama 1 jam banyak banget gitu lu gue pas baca beritanya lu nonton gak sih gitu videonya gitu maksud gue Ini yang mana sih? Kan banyak nih yang dipermasalahin. Oh, yang dilaporin khususnya Yang dilaporin. sama orang yang mengaku dari NU dan Muhammadiyah. itu sama yang demo itu kan di hari yang bersamaan tuh yang demo pakai alma mater tapi nggak ada logonya itu tuh Iya. terbalik kali dia makainya Bisa jadi. Kantong semua dong nanti di sini. nggak tahu Iya, Kantong iya. semua. Iya. Benar-benar. Atau jangan ke setrika kan? Bisa jadi. Nah, sablonannya kan kita nggak tahu. Iya kan? bener Terus pejahitan ketarik pas dia ya nggak tahu dah Kenceng banget. Iya, Sampai lepas. ibarat benang tuh begini gitu. Iya. Becek gitu. Bener tahu. Makin copot logonya. Iya. ya itulah pokoknya itu di hari bersamaan itu gue ketawa aja walaupun emang apa segitu berpotensinya untuk arah pidana ya gitu tapi walaupun habis ketawa gue mikir juga gitu tapi respon pertama gue ketawa gue karena emang lucu banget po spanduknya Iya. komedi bukan tameng kezoliman. Zolim apaan sih kata gua? Mana sih? Yang di mana? Iya Zolimnya. juga, iya bener. Siapa yang dizolimi? Iya gitu. ngapain? Duit lu dikorupsi sama pejabat, lu yang dizolimi. Iya kan? Sebenarnya. Kan begitu. Iya. Iya kan? Bener dong. Benar. Kita Kita sebagai warga kan lu yang ngelaporin warga. Duit lu tuh dikorup nih sama pejabat kan lu yang dizolimi Mestinya. gitu. Tuh, makanya maksud gue. Bukan orang yang mengkritik kemudian dia zolim. Iya, gue bingung itu loh. Makanya gue ketawa respon pertama. Gitu. Tahu kalau dia apa itu? Iya, lu gimana lu? Wajar sih ya, udah pasti gitu. Kayaknya emang itu salah satu milestone-nya Panji dah gitu. Bikin mensreya gitu. Jadi kalau nggak dilaporin kayaknya nggak berhasil sih menurut saya gitu. Iya juga ya. Jadi emang harus dilaporin. Jadi ini udah sesuai gitu. Jangan-jangan yang ngelaporin emang orangnya Panji juga. Ternyata ini branding. Branding. Jadi jadi lama ya. Jadi lama. Masih Iya, peringkat diomongin terus. 1. Peringkat 1 2 minggu di Dan Netflix. karena pelaporan Benar. ini makin viral kan, Iya. sampai Asli. Mahfud MD ngomong. Nah, Bener itu. juga, bener. Mendingan Panji lu ngaku. Orangnya siapa itu yang Coba. lapor, bener. Kan emang ada kan Iya. branding PR politics tuh yang emang sengaja ngejelek-jelekin diri sendiri tuh ada. Oh ada juga style gitu ya? Kalau politik ada. Nggak ada yang sniper bener. Nggak ada, aman. Tapi lu kalau misalnya mau udah mulai ada ini nggak sih kayak pergerakan dari komunitas stand up komedi Indonesia ya? Stand up Bener ya? Indonesia. Stand up Indonesia. Udah mulai ada pergerakan tertentu nggak sih kayak misalnya ayo guys, kita jangan begini dulu deh gitu atau gimana?
Atau cuek aja gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya? instruksi khusus lah, tapi ya mungkin masing-masing apa ya, kita kan biasanya komunitas gitu, community, terus di tiap wilayah ada kayaknya di tiap region tuh pasti ada ininya lah, ada rem dulu ya bentar gitu. Kayaknya sih tetap ada untuk ngingetin kayak gitu satu sama lain. Kalau gua rasa. Cuma kalau dari komunitas pusatnya sih nggak ada instruksi khusus sejauh ini gitu dari presiden. Jadi nih yang tadi gue bilang chilling effect, yang bikin orang takut lah gitu. Menurut lo kena nggak nih? Jadi lu mah udah kena ya tadi lu bilang, ya kan? Lu belum ya jadi. Tapi ya sama teman-teman komika lain. Sejauh ini enggak sih, nggak ada yang gimana-gimana. Iya, oke aja gitu. Tuh, nggak apa-apa. Begitu. Aduh, kayak nantangin katanya gitu ntar. Aduh. Iya, padahal gue bukan komika, tapi gue jadi membahayakan kawan komika. Maaf, nggak bermaksud. Barusan itu tidak mewakili siapa-siapa. Gue andu. Gue kan, gue andu. CTRLZ ya. Anyway, menurut lo kritik via humor itu makin dibutuhkan atau kayak tadi lo bilang kita ada region yang bilang tiarap dulu gitu, atau justru makin dibutuhkan? Kalau humor untuk kritik gitu, menurut saya sih malah emang apa ya, audiens Indonesia kayaknya lebih nyaman untuk kayak gitu stylenya gitu ya. Mungkin kan banyak juga orang yang memang mengkritik langsung pemerintah kayak gitu. Cuma kan bisa dibilang exposure-nya tuh enggak sebegitunya gitu. Sedangkan ya salah satunya show-nya Bang Panji dengan Mens Rea dengan style komedi yang seperti itu, akhirnya jadi masif gitu efeknya. Jadi menurut saya sih kalau dibilang lebih sempit apa enggak sih, enggak, dan malah kayaknya emang komedi ini jadi salah satu apa ya, style yang diminati juga gitu buat orang tuh denger gitu dari argumen-argumen kita untuk ya mengkritik gitu sih. Malah jadi tren ya? Iya, jadi tren tuh. Iya, bahkan sekarang gue ngerasanya, gue nggak pernah ngerasain ini sepanjang hidup gue gitu. Gue ngerasa program-program komedi di TV pun udah nyenggol-nyenggol ke arah sana gitu. Kok bisa ya gitu? Maksud gue berarti kan memang keresahan bersama gitu ya. Dan komedi tetap jadi wadah yang apa namanya, Pal? Apa sih, lu ngerti gak sih maksud gue? Yang lu ngomong wadah, dia kan bapak baru pikirnya ke Tupperware dia ntar jadinya. wadah bekal gitu. Ya, comfort apa ya? Iya, wadah yang apa namanya bisa aktual. Diteruskan. Forum gitu, Iya, bersuara gitu. Iya, wadah nyaman untuk bersuara gitu. Medium bersuara medium ya. bersuara untuk masyarakat, diterima masyarakat gitu. Sejauh mudah ini. diterima. Dan makin ngelebar gitu, makin banyak program TV yang kayak gitu. Iya juga sih, benar. Malah makin lebar. Kalau dulu-dulu malah lebih jelas nahannya gitu ya, kayak takut-takut gitu. Kalau sekarang malah lebih eksplisit juga kadang-kadang kelihatan gitu. Kita tuh masih bisa aman gak sih buat ketotiwi gitu ya? Kan kita tuh udah burn out banget gitu kan dengan update berita dan lain sebagainya. Masa kita sampai nonton komedi aja jadi dipermasalahin? Kan jadi ini ya. Kan harusnya lucunya tuh Mens Rea di saat itu aja pas kita nonton. Ini lucunya jadi sampai ke baca berita kan lu gitu. Lu ketawanya belum kelar tuh gitu, malah ketawa lagi gitu. Jangan-jangan itu emang Mens Rea ini part 2 kali. Oh, ada lagi nanti Sequel gitu. Enggak, dia bilang enggak ada. Ya. Karena yang Mens Rea aja banyak yang salah nyebut. Men area. Gimana yang show sebelumnya coba kalau yang rame? Sebelumnya apa itu? Komedo Menoi. Oh iya, lebih susah lagi. Komedo Menoi. Komedo Menoi. Saya aja nggak tahu itu benar apa enggak. Iya benar ya. Iya, bahasa Yunani apa? Yunani kalau nggak salah benar. Iya, Mens area aja banyak yang salah. Iya. Ini kalau misalnya yang ngomongin soal politik kan sebenarnya bukan cuma Panji ya. Ya. Kadang gue sering lihat Bintang Emon juga aktif banget loh. Dia kan ngomongin politik dan menurut gue on point banget tuh. Apalagi kalau misalnya Di udah konten ada ya? di konten, maksud gue di konten gitu. Dan gue salah satu orang yang emang suka banget jokesnya tuh on point dan cerdas menurut gue. Nah, untuk ngelucu tapi political gitu kan butuh kecerdasan yang nggak semua orang punya sebenarnya, gitu kan? Nah, ini menurut lu orang-orang seperti komika itu
bisa kemudian memobilisasi atau mempengaruhi isi kepala masyarakat gitu ya terkait pandangan politik. Bener-bener mereka ini nggak sih? It works nggak sih peran mereka tuh? Iya, gue ngerasanya. Gue ngerasa sih banyak berpengaruh ke masyarakat sekarang gitu. Akhirnya yang pada nggak. Kalau dulu tuh gue ngerasanya obrolan politik tuh cuma ada di bapak-bapak di warkop gitu aja. Kayak udah batasannya itu doang, mana kopi satu berame-rame gitu kan. Biasanya. Ya, oh gimana sih ini presiden? Tahu ya orang ya gue nih. Ya udah sih bagi dulu. Jadi ke situ. Iya, berantem kopi. Iya, berantem kopi. Nah, sekarang tuh makin orang tuh makin melek lah sama politik, terutama memang karena pengaruh sosmed juga sih gitu. Tapi yang menggunakan sosmednya untuk menginfluence orang untuk melek politik pun juga bener gitu menurut gue. Jadi memang ya berhasil lah gitu untuk bahasanya mengubah ini isi kepala masyarakat Iya. lah, atau membuat mereka jadi lebih aware tentang isu politik, gitu. misalnya gitu. Makasih Mbak Jubir. Ini jubir saya. Iya. Iya. Oh, iya, Baru kenal ya? Baru kenal saya. Iya. Pejabat ternyata Bapak ya. Jadi kalau mau ketemu dia harus lewat saya. Oh, baik. Dan kalau mau ngomong sama dia, saya akan saring. Saya yang bagus-bagus aja ngomong ke dia. Kayak di mana gitu ya. Ada. Apa? Ingat apa? Kayak Gimana negara tuh? mana gitu. Oh, di mana? Enggak tahu sih. Di Amerika Selatan kayaknya sih ya, di Amerika Selatan. Venezuela kali. Mungkin. Udah main jebak-jebakan berdua nih. Gue mau tahu proses untuk riset gitu tuh sesusah apa sih kalau antara ya konten politik sama non politik? Menurut lo emang konten politik lebih susah nggak sih buat lu bikin script writingnya, ide kreatifnya gitu? Kalau kita selama ini karena ininya ya, barrier-nya sih. Iya, lebih ke situ. Jadi kayak nyari-nyaring apa yang kayaknya kelewat gitu. Jangan sampai juga kita bikin konten juga ya terlalu eksplisit banget terlalu gitu. eksplisit. Jadi kita gimana ngebungkusnya sih Kak gitu. Tapi tetap efek nyampe gitu ya. pukulannya juga tetap ada gitu. Biasanya sejauh mana tuh lu riset sampai lu ada temen yang emang pakar isu tertentu, lu enggak sih, hubungin enggak atau apa? sampai Sejauh mana kayak sih gitu biasanya? sih. Kalau konten kita sih nggak sampai segitunya selama ini. Ya kita aja bikin bareng-bareng, cuma kadang-kadang kalau misalnya ternyata oh ini kelewatan nih, ini terlalu eksplisit, ini yang ini ini kurang nih tapi efek tampilnya kalau begini. Kadang-kadang kita mikir seharian nggak jadi gitu bikin kontennya. Lewat aja momennya. Kita nunggu momen lagi deh. Nunggu blunder lagi. Iya, sampai lagi. Ya kan gitu. sering ada blunder. Iya sih. Iya kan? Simpan ada mulu. Di Venezuela sering. Iya kan? Mungkin. Kalau gue baca-baca. Iya mungkin sih, Iya. mungkin. Kan Iya. Venezuela. Mungkin Venezuela ada kayak gitu. Sejauh ini sih gitu ya, risetnya lumayan cukup nguras waktu, nguras Iya, pikiran lebih juga situ. gitu. Nah, gue nggak tahu kalau komik-komik yang lain, tapi gue ngerasa sih kurang lebih sama sih sebenarnya risetnya. Untuk tidak terlalu eksplisit, tapi efek tampilannya juga tetap kenceng gitu. Nah, berarti menurut lu memang tinggi nggak risiko saat lu menyampaikan jokes politik? Kalau resiko tinggi apa enggak dibanding yang lain sih ya pastilah gitu Kak. Karena kan mungkin bukan cuma karena yang tersinggung ya pemerintahnya aja secara langsung, tapi kan mungkin simpatisannya mungkin atau orang yang mendukungnya mungkin itu jadi ya mungkin tersinggung juga gitu atau kena juga. Jadi kalau misalkan ada resiko atau enggak ya dibandingkan dengan bahasan lain ya pasti ada, dan bisa dibilang sebenarnya bukan politik aja sih Kak gitu. Kadang-kadang kan mungkin kalau ada bahas nyenggol-nyenggol dikit dengan agama atau mungkin beberapa itu sensitif juga beberapa kayak concern lain kayak misalkan mungkin ada bahas tentang feminis atau mungkin ada paham-paham lain yang kita senggol-senggol gitu. Ya tetap ada resikonya juga gitu. Cuma kan mungkin kebetulan yang concern juga banyak orang sekarang adalah politik gitu. Jadi kesannya kayak politik tuh ya gimana banget, berbahaya banget, tapi ya sebenarnya semua ada resiko. Cuma ya lebih tinggi lah kalau dibanding dengan yang lain. Itu kalau misalnya level tuh emang politik di sini nih risikonya gitu. nih ya. Lebih gampang gitu, lebih gampang kena. Iya. Gitu sih. Iya, lu gimana? Iya, sama persis cuma kadang-kadang ya itu gue yang khawatirin juga bukan cuma
betul pemerintahnya, pejabatnya, kadang-kadang pendukungnya yang bahkan di lingkungan terdekat gitu, entah saudara, entah keluarga, yang ternyata tiba-tiba lu ngapain kemarin bikin-bikin konten. Nah yang begitu-gitu tuh, aduh, capek kita ngelesnya, capek kita ngejelasinnya gitu, kayak capek kita ngambil handphonenya buat ngeblokir TikTok kita gitu, biar lu nggak bisa lihat. Nyari momennya dia meleng gitu, kapan gue buka lo kita gitu. blok. Iya. Yang kebuka WA. Ketahuan dia. WA blok. Jadi ini pasca Panji, lo jelas akan lebih berhati-hati tadi lu bilang ya. Kalau saya sih begitu. Lo gimana? Bakal lebih hati-hati nggak? Otomatis tuh. Gue mah dari sebelum Panji begini juga gue mah tetap hati-hati gitu, karena memang ya gue juga mikirin hidup gue bukan gue sendiri gitu. Gue punya keluarga, punya apa, tapi untuk ngeluarin keresahan-keresahan yang ada ya tetap harus cari wadahnya untuk ya seperti biasa yang gue lakuin aja. Gue harus cari barriernya, gue nggak terlalu eksplisit, tapi gimana caranya efek tampolannya tetap ada, pengaruhnya tetap ada ke masyarakat gitu. Kalau gue merasanya itu tetap pengen gue lakuin. Kalau gue sih itu sih sebenarnya sih, gue pengen deh tetap ada. Yuk Val, lagi Ayo, siap. Yuk. 4 bulanan lagi dah. nunggu setahun. Kenapa benchmark lu anak lu umur setahun sih? Pengen aja. Nggak ada alasan. Nggak ada yang kayaknya cukup deh gitu kan. Pengen aja Kak. Sebenarnya lebih aman tuh paling nggak nunggu sampai 2029 deh. Waduh. Ya kan? Masih kita mau diem-diem aja Bu sampai 2029 gitu. Ya siapa Ya bilang? alhamdulillah kalau baik-baik aja gitu, nggak ada. Cuma kan mudah-mudahan. mau namanya manusia ya kan, pasti ada salah, ada hilap gitu. Tetap harus kita Pantau ya. silakan. Anyway, ini kalau misalnya komika aja udah mulai jadi lebih hati-hati gitu kan. Jadi kayak ada yang mulai, ntar dulu deh gue agak tiarap dulu dikit gitu kan. Nah gimana kita nih yang warga-warga gitu kan. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama? Ngerasa emang ngomong dikit apa gue takut dikriminalisasi. Gue nge-tweet dikit nanti gue diserang buzzer dan lain sebagainya. Lo udah mulai merasakan kayak begitu? Atau menurut lo ini baik-baik aja, biasa aja kok gitu. Ya kita ngobrol lah, ketemu di kolom komentar ya. Lo ada ini nggak mau nyampein apa gitu ke temen-temen? Nyampein apa? Ya kali lu ada show apa lu tuh, gua kasih tuh buat Show? lu. Kagak ada lagi gue. Belum ada. Alah, apalagi saya. Iya. Lu promoin sekolah. Menerima privat PDP. tutor, ya Privat kan? fisika, iya bener. Kenapa promosi di sini? Lebih ke situ, iya. Dari obrolan mencari. Terus saya ke channel Primagama baru. Cocok. Iya, benar. Aduh, itu kan. Oke, pesan buat teman-teman komika deh. Pesan buat teman-teman komika, berkarya aja dari hati gitu. Cuma ya Lanjut memang, aja ya. memang namanya kebenaran kan tetap kebenaran yang harus disuarakan gitu. Jangan pernah takut, takut sih dikit, nggak apa-apa lah gitu. Kayak ya lu bikin sendiri deh, apa kudu gua nasihatin. Bukan. Yang bukan kagak pada minta, kagak. Yang komik kagak. Enggak dipaksa, enggak. Dia kayak lagi pada, ayo bang, gitu. Perasaan ini mah. Enggak ya? Enggak aman kok, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok. Pengen. Ya itu aja lah berkarya. Komedi tempatnya kita bersenang-senang ya lakuin dengan senang-senang gitu aja kalau gua mah. Nah, lu gimana? Buat teman-teman komika, biarpun di era sekarang yang terasa lebih berbahaya dalam berkomedi, tetap aja sih, maksudnya kalau emang kita punya keresahannya ya seputar hal tersebut, mungkin dikiranya beresiko atau gimana ya, mungkin seperti yang juga tadi kita udah bahas, tinggal pinter-pinternya kita gimana cari cara gitu, gimana caranya ini dibungkus secara enak gitu dan juga aman gitu, tapi efeknya tuh ada gitu, nyampe gitu. Dan menurut saya komedi itu jadi cara yang unik untuk menyampaikan itu, dan banyak orang Indonesia sih suka gitu ya dengan hal yang kayak gitu. Jadi tetap berkarya lah buat teman-teman komika. Mungkin pro tip nggak usah di Netflix lah, udah bikin gempar gitu. aja. Bener-bener ya, jangan ya. Soalnya
suka banyak yang subscribe kan Oh gitu iya, rame di jadinya Netflix. kan. Oh, jadinya rame. Benar. Mungkin di tempat lain gitu VCD. yang punya PCD-nya aja siapa sih sekarang? Iya juga. Ya ampun. Sebar brosur. Coba dulu. Oke, anyway kita ketemu lagi di Pojok Keramat dan teman-teman jangan lupa like, subscribe, boleh kita ketemu di kolom komentar. Apa keresahan lo nanti kita angkat di Pojok Keramat berikutnya ngomongin isu yang keramat yang jadi keresahan kita semua. Keren. Bye. Pojok Keramat benar-benar keramat. Ting, 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 ting. Tadi.